Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saat ini kami akan membawakan materi tentang sejarah kedudukan bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh kami kelompok 1 yang terdiri dari Aryastuti Widya Malisa, Christine, Dini Mayang Pasenga, Feby Rensi Sumule, Nurul Makfira, Nur Mutmainah, Nelsi Parante, dan saya sendiri Selpiana. Di sini ada pun latar belakangnya, yaitu bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga bahasa Indonesia menjadi sarana budaya dan sarana berpikir masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peranan bahasa Indonesia menjadi sangat penting. Mengingat pentingnya bahasa Indonesia, kita sebagai mahasiswa dituntut untuk lebih memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar, yang salah satunya adalah dengan mengetahui sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas, yang pertama yaitu bagaimanakah sejarah bahasa Indonesia, dan yang kedua bagaimanakah kedudukan bahasa Indonesia. Dan juga tujuannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui sejarah bahasa Indonesia, dan yang kedua untuk mengetahui dan memahami kedudukan bahasa Indonesia. Baik, kita akan masuk ke dalam bagian pembahasan yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Penggunaan istilah bahasa Melayu telah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai 686 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Awal penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana, pada Kongres Nasional kedua di Jakarta diumumkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca merdeka. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jawa, yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu. Namun beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Beberapa alasan mengapa bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia. Yang pertama, jika bahasa Jawa digunakan, suku-suku bangsa atau golongan lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa. Yang kedua, bahasa Jawa jauh lebih sukar dan ada tingkatan bahasa yang berbeda dari segi usia, derajat, ataupun pangkat. Yang ketiga, pengguna bahasa Melayu bukan hanya terbatas di Republik Indonesia. Pada tahun 1945, pengguna bahasa Melayu juga digunakan di beberapa negara lain seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu adalah ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit, Berangka 683 Masehi, Palembang, Talang Tuwo, dan Karang Berahi, Berangka 688 Masehi, Jambi. Prasasti itu bertuliskan pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Secara sosiologis kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia bisa diterima keberadaannya pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Secara yuridis, baru tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui keberadaannya dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36.
Bagian B, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam 1. Ikrar ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Bab 15, yaitu bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan begitu, kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi 1. Bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai tanggal 28 Februari 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. B. Lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia. C. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. Sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan yang bulat. D. Alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain, sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa dapat dihindari. 2. Bahasa negara atau bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Bahasa resmi kenegaraan. Bukti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itu, bahasa Indonesia digunakan dalam segala upacara, peristiwa, serta kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun tulisan. B. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Hal ini sangat membantu peningkatan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat dengan IPTEK. C. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Penutup dan kesimpulan, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Secara bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-7 dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga di seluruh Asia Tenggara. Awal pencipta bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Diumumkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Secara yuridis, baru tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia secara resmi diakui keberadaannya dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Jadi kedudukan bahasa Indonesia 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. A. Lambang kebangsaan nasional. B. Lambang identitas nasional. C. Alat pemersatuan berbagai suku bangsa. D. Alat penghubung antara budaya dan antara daerah. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. A. Bahasa resmi kenegaraan. B. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. C. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. D. Alat pengembangan kebudayaan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Saran, sebagai penyusun kami masih ada kekurangan dalam pembuatan makalah ini. Oleh karena itu kami mohon kritik dan saran dari pembaca. Sekian penjelasan dari materi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.